Now, ladies and gentlemen, this is a song about my ex-girlfriend. Yeah, mine too. Is she here? Hey, shut up! Hey, Maestro, let me get a C flat. Aku punya teman. Ingat itu. Seperti yang kalian tahu, aku sedang kuliah di sebuah kampus di Indonesia. Biar aku lihat. Sepertinya ada di sekitar sini, Makassar. Hei, siapa kau? Pertemananku bisa dibilang terbagi menjadi dua, yaitu teman dalam kampus dan teman di luar kampus. Teman di dalam kampus artinya aku mengenal mereka di kampus, dan begitu juga sebaliknya dengan teman di luar kampus. Sekarang kita akan fokus pada temanku yang ada di kampus terlebih dahulu. Ya, seperti yang bisa kalian bayangkan, aku ini hanyalah seorang mahasiswa biasa, tidak pintar, tidak disukai, tapi bahagia. Jurusan di kampus yang aku pilih ternyata kekurangan peminat. Jadi kita satu angkatan hanya ada satu kelas. Dan akhir-akhir ini aku paham kenapa peminatnya sedikit. Dan lagi sepertinya aku memilih mode kesusahan di hidupku ini. Jadi dalam satu kelas tadi kita ada beberapa orang. Dan aku tidak akan menyebutkan jumlahnya karena itu 30. Kita ada sekitar 30 orang di kelas. Mereka kenal aku dan aku kenal mereka. Dari mereka semua, hanya ada beberapa yang benar-benar aku kenal dengan dekat. Selain teman kelas itu, ada juga beberapa teman dari luar kelas. Lebih tepatnya, adik-adik junior. Kita sebagai senior cukup menjalin pertemanan yang baik dengan para junior-junior ini. Ya, tidak seperti di jurusan lain. Karena mereka ada banyak, jadi aku tidak akan menceritakan semua kisah yang membosankan mereka itu. Makanya aku akan mengambil 3 orang saja untuk diceritakan. Dan perkenalkan, inilah 3 orang yang paling aku percaya. Satu di antara mereka ini adalah teman angkatan aku sendiri. Dan 2 lainnya adalah adik junior. Semoga saja mereka tidak menonton video ini. Karena kalau mereka tetap menonton, artinya ini video perpisahan. Tapi tidak apa-apa, aku masih punya banyak. Dan kalau hilang 3 berarti ada yang bisa berhitung. Kita fokus ke temanku yang pertama. Kita panggil saja dia si Ceria. Dia adalah seorang perempuan yang memiliki karakter suka berbicara, memiliki muka yang selalu ceria, dan juga pintar bergaul. Awal pertama kami bertemu yaitu di sebuah kegiatan organisasi jurusan di kampus. Di sana kami mulai akrab, dan hingga akhirnya dia mengangkat aku menjadi temannya. Dari semua orang yang aku kenal, dia ini yang paling nyambung dengan aku. Makanya bagi aku, bertemu dengan dia setiap hari tidak akan menjadi masalah. Tapi aku tidak tahu ya bagaimana sudut pandang dia ke aku. Sebagai lelaki sejati, aku pernah mengajak dia ke sebuah kafe. Disclaimer, sebenarnya di kafe ini sedang diadakan bazar. Dan kebetulan aku juga diundang. Jadi muncullah ide untuk mengajak si Ceria. Itu adalah ide terbaik yang pernah aku pikirkan. Karena setelah aku mengajak si Ceria, dia berkata, "Oke, nanti aku temani." Pada hari itu, sebelum kita pergi ke kafe, aku harus menjemput si Ceria terlebih dahulu. Dia bilang kalau rumah dia itu jauh. Tapi aku berusaha meyakinkan dia kalau sebenarnya itu dekat, sangat dekat. Di perjalanan, dia banyak sekali berbicara dan membuat aku... Setelah kami sampai di kafe, panitia arahkan kami ke meja kosong. Dia duduk di sini dan aku duduk di depannya. Kurang lebih kami seperti orang yang sedang pacaran, tapi bukan. Lanjut ke temanku yang kedua. Panggil saja dia si patah hati. Sama seperti si Ceria, aku juga bertemu si patah hati ini di kampus. Lebih tepatnya di parkiran. Aku kira dia akan meminta uang parkir. Tapi untungnya aku ingat, parkir di kampus kan gratis. Jadi karakter si patah hati dan si Ceria ini sama persis. Ditambah lagi mereka ini sebenarnya juga berteman. Kalau misalnya mereka ini adalah sepasang kekasih, aku rasa mereka tidak akan cocok. Si patah hati ini sering mampir ke kos aku dan bercerita tentang kisah cinta dia yang sangat-sangat hancur sekali. Oke, dia baru saja putus dan dia membutuhkan seorang pendengar yang baik untuk mengeluarkan semua keluh kesah yang ada di hatinya. Si patah hati banyak meminta nasihat atau saran dari aku.
Dan sebagai teman yang baik, aku bilang, "Hei nak, kau salah orang." Tapi terkadang aku juga sering merasa bersalah dengan dia, di mana sebenarnya dia banyak membantu aku saat sedang sulit, tapi aku sendiri tidak. Mungkin ini adalah salah satu contoh yang disebut dengan simbiosis komensalisme, yaitu hanya menguntungkan satu belah pihak saja. Dan hey, harusnya kalian belajar ini di sekolah anak-anak. Teman ketiga, dia merupakan salah satu teman angkatanku. Panggil saja dia si Kalem. Dia terlihat anggun dan misterius. Jika kalian tahu pemeran utama di film Wednesday Adam, kurang lebih si Kalem mirip seperti itu. Cuma bedanya si Kalem tidak suka kekerasan. Dia sukanya menari. Berbeda dengan si ceria dan si patah hati, si Kalem lebih pintar menjaga sikap. Dan aku bilang, dia juga cukup berwibawa. Saat aku berjalan dengan dia, aku seperti sedang mengawal seorang putri kerajaan. Atas nama kerajaan dan dengan segenap hatiku, aku bersedia mengabdikan diri kepadamu, Tuan Putri. Dengar ya, untuk kesekian kalinya, aku ini bukan Tuan Putri. Kalau begitu, buktikan. Ada suatu ketika teman-teman kelasku sedang berencana untuk pergi ke sebuah kafe untuk mengerjakan tugas. Cerita sedihnya, tidak ada yang mengajak aku. Tapi beruntungnya, di detik-detik terakhir, si Kalem datang dan dia mengajak aku. Tapi aku malah bilang, lain kali lah ya. Soalnya uangku ketinggalan. Terus si Kalem bilang, "Gak apa-apa, ikut saja, nanti aku bayarin." Oke, dia tidak bilang begitu. Dia hanya diam, dengan ekspresi yang seolah menggambarkan, minta dibayaran lagi nih. Dari sini kita belajar bahwa putri kerajaan itu pelit. Oke, bercanda. Pada akhirnya, aku merasa senang telah mengenal mereka semua. Apa jadinya aku tanpa mereka? Dan sampai di sini, bye-bye.